perkembangan yang ada di media sosial itu sampai pada seolah-olah Partai Demokrat lah di balik isu ini. Saya kan mengumpamakan Pak Jokowi ini sakit kena mungkin obat skincare ya, itu contoh gitu. Tapi sama dia dianalisa, katanya dia kompeten untuk punya empati, menilai. Padahal nggak, dia menghina, mempermalukan itu. Jelek gitu, bahkan katanya ini adalah... Ada yang bilang azab Tuhan. Kenapa saya tahu persis? Bagaimana Pak Jokowi waktu itu mengatur supaya umpamanya pertemuan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo di Pematang Sawah itu. Itu beliau cerita, bos. Dan kita juga kasih masukan. Ijazah dan pemakzulan menurut saya dua hal yang berbeda, walaupun kata orang kalau ini terbukti palsu maka akan lari ke Gibran gitu. Kalau menurut saya sih dua hal yang berbeda. Bikin survei macam apapun pasti mayoritas orang masih mengatakan legasi Pak Jokowi itu sangat berdampak terhadap perbaikan kehidupan mereka. Begitu juga nanti kalau Pak Prabowo selesai masa pemerintahnya, dia adakan survei pasti ada yang mengapresiasi. Ini gimana sih kok bisa bicara soal ijazah palsu? Ternyata sumbernya sama yang 2014, 2018. Dari Grand Studio Unpacking Indonesia Pejaten Raya Jakarta, inilah Majelis Antitesis. Diskusi Majelis Antitesis malam ini membahas tema polemik ijazah palsu Jokowi dan tudingan terhadap Partai Biru. Narasumber pilihan sudah kami hadirkan malam ini. Politikus Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Henry Satrio. Hensa. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Analis politik dari Universitas Indonesia, Boni Harge. Dan praktisi hukum, Farhad Abbas. Dan ikut hadir dalam diskusi ini kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Dan diskusi ini akan dipandu langsung oleh Presiden Unpacking Indonesia, Zulfan Linda. Luar biasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia, Majelis Antitesis. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan narasumber yang hadir pada hari ini, yang saya tidak sebut lagi satu persatu karena tadi udah jelas. Kan suaranya lebih jelas itu kan tadi. Sebagai announcer kita mantap memang. Iya, Pak Budius ini dahsyat. Iya, jadi dia nanti kalau jadi sekjen cocok banyak. Kalau saya ketum ILU nih Bang UI, sekjennya beliau tuh. Iya, Pak Masih Budius. barang gitu. Karena pikirannya bagus bagus. Dia masuk kemana-mana. dan nggak haus kekuasaan. Ya, itu hebatnya Budius, ya kan? Jadi double jabatannya. Ya. Di sini anak buahnya presiden, ini anak buahnya ketum. Iya. Boleh lah. Enggak, di sini dia nggak anak buah, partner. Oh benar. Dia jalan sendiri. Nah kan kalau ini presiden, nah wakil presiden. Ya, Oh, seru juga ya. ya. Oke, kita sebenarnya hari ini mau ngobrol-ngobrol biasa aja. Isunya sudah begitu banyak dan dibahas juga sudah meluas kemana-mana. Sebenarnya isu ini kan sudah mulai sedikit bukan mereda ya, tapi ya agak melandai lah gitu. Tiba-tiba Pak Jokowi ngomong lagi, ya kan? Ada rencana besar, ada tokoh besar, gitu. Itu pun sebenarnya biasa. Tiba-tiba dalam satu diskusi televisi, ketika ditanya siapa itu tokoh besar orang besar, ada yang pakai baju biru, Adi Darmawan. Lihat aja baju saya biru katanya. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara baju biru,
partai politik yang menggunakan warna biru itu kan ada 3. Nasdem, PAN, kemudian Demokrat. Yang 2 ini tidak bereaksi. Yang bereaksi justru Demokrat. Kemarin saya membaca bukan rilis ya, tulisan lengkap itu dari mungkin dirilis ya, dari Wakil Ketua MPR RI Ibas Baskoro Yudhoyono, itu lengkap sekali tuh. Ini fitnah, memojokkan segala macam gitu kan, dan sambil mengutip ucapan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi ini menjadi serius ini, itu kan ya. Nah akhirnya melebar kemana-mana. Nah jadi kita juga nggak tahu, ini mesti Kamhar nanti yang menjelaskan kenapa reaksi itu muncul dari Demokrat kan. Nah, apakah memang merasa dituding? Gitu. Ya. Jadi saya langsung aja persilakan. Siap, terima kasih Bang. Yang pertama sebelumnya juga saya pernah diundang di podcast Unpacking, topiknya yang sama tentang ijazah ini kan, polemik ijazah. Dan saat itu juga tegas kita respon bahwa Partai Demokrat sepengetahuan kami sejak dulu tidak pernah ada pembahasan terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi, sama sekali tidak pernah ada. Partai Demokrat memilih untuk fokus dengan posisinya saat ini di pemerintahan untuk membantu Presiden Prabowo dalam mewujudkan seluruh janji politik, visi dan misi beliau, termasuk untuk lebih intens turun ke lapangan, menjaring aspirasi rakyat secara langsung sehingga apa yang menjadi program-program pro rakyat itu betul-betul bisa terrealisasi, rakyat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu yang menjadi prioritas Partai Demokrat. Karenanya sejak awal, bahkan saat itu saya sampaikan sih, malah baru dengar kalau dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan dengan Partai Demokrat. Namun memang semakin kesini semakin bergulir sehingga kemudian beberapa waktu terakhir itu dikait-kaitkan dengan partai. Tapi isu biru, ini tanda petik, menguntungkan Demokrat karena di Google itu trending topik juga kan. Yang tadinya nggak dibicarakan, AHY dan Demokrat jadi dibicarakan. Yaitu Apa itu bagian dari proses ya, Itu bagian dari rezeki, proses. Dan ketika Partai Demokrat merespon, terselubung. banyak aktor-aktor dari Partai Demokrat termasuk tadi disampaikan Mas Ibas juga merespon, Bang Hinca merespon, Zaki selaku Kabak Komsra juga memberikan pernyataan, dan banyak lagi kader-kader di media sosial memberikan respon atau tanggapan terhadap isu ini. Itu sudah terang benderang sebenarnya bahwa Partai Demokrat sama sekali tidak ada kaitan, dan bahkan Ketua Umum PSI Mas Kaesang juga sudah memberikan klarifikasi ke publik yang terpotret di beberapa media bahwa Pak Jokowi tidak pernah sama sekali menuding Partai Biru misalnya di balik yang pertama baik itu persoalan ijazah maupun persoalan isu pemakzulan. Jadi terang benderang, clean and clear, tidak ada sama sekali. Ya, sekarang kan yang jadi pertanyaan, mengapa ketika Pak Jokowi tidak menyebut warna biru, partai biru, atau menyebut nama, ya kan, nama partai, mengapa reaksi yang paling cepat itu, ya kan, yang sekarang makin melebar itu, meluas itu, kan reaksi dari Demokrat. Ya, sepengetahuan kami memang di media sosial ini bergulir kemudian yang entah seperti apa ceritanya, kemudian dikaitkan dengan Partai Biru. Kita juga merespon bahwa partai yang memiliki identitas atau identik dengan warna biru di Indonesia tidak hanya Demokrat. Ya. Ada tadi disampaikan ada Nasdem, ada PAN. Karenanya tak ada satupun kader sebenarnya secara berlebihan merespon ini ya, bahwa ini dituduhkan diinsinuasi terhadap Partai Demokrat dari pihak tertentu. Tetapi ketika bergulir di ruang publik tentu penting bagi kami untuk memberikan respon klarifikasi supaya case close, bahwa ini sama sekali nggak ada kaitan. Saya ke Bung Boni deh. Tadi sudah sedikit nanggapi kan itu. Siap, Bung. Ya kan. Nah jadi sebenarnya kan bisa nggak diindikasikan, karena Roy Suryo dulu itu kan pernah menjadi anggota Demokrat, pernah jadi menterinya SBY pada periode SBY, kemudian jadi anggota DPR juga dari Partai Demokrat, juga menjabat wakil ketua umum DPP Demokrat, kan gitu. Nah ini kan
seperti orang mengindikasikan gitu ya, bahwa hanya ini ada Demokrat di belakangnya. Satu. Kedua, jenderal-jenderal yang mengajukan pemakzulan terhadap Gibran itu juga sowan ke SBY. Jadi ini bagaimana kita membaca nih, Bung Win? Saya melihat di garis besarnya dulu ya Bang ya. Iya. Di dalam tradisi politik Jawa memang penggunaan semiotika itu sangat kental, kuat. Jadi kalau gerak-gerik bahasa itu semua punya makna dan ditafsir itu. Nah Pak Jokowi kan orang Jawa, Ya. Pak SBY juga orang Jawa. Saya kira di situ aja sebetulnya. Jadi potensi mereka makna di balik statement ada orang besar, lalu ada yang nambahkan klausul baju biru. Nah itu yang membuat diskusi ini kan makin kompleks nih. Padahal sebetulnya tidak ada satupun rekaman di media digital maupun media cetak dan lain yang menunjukkan ada statement Pak Jokowi menuding Partai Demokrat. Saya sendiri juga tidak percaya sih bahwa Pak Jokowi menganggap Pak SBY itu bermain. Karena terakhir masa jabatan beliau, justru itu pertama kali anak Pak SBY menjabat jadi menteri. Iya. Pak AHY menjabat jadi menteri itu di era Pak Jokowi. Nah artinya hubungannya baik-baik saja. Tetapi di dalam politik kan narasi itu bukan lagi milik si narator. Iya. Ketika dia bergulir itu menjadi milik umum dan semua orang bebas berdiskusi atasnya dan menafsir apapun. Jadi pertanyaan abang itu juga salah satu bagian dari tafsiran yang akan terus menarik perhatian banyak orang. Secara harafiah orang pasti akan melihat, oh Pak Roy Suryo itu dulu ternyata kader Partai Demokrat. Dia menteri ini, pasti ada hubungannya. Nah kesimpulan-kesimpulan seperti itu memang tidak kuat, tidak valid. Tetapi ada orang yang percaya itu. Nah tergantung nanti kita ada di mana tuh. Kalau saya tidak percaya itu. Iya. Saya nggak percaya karena tidak mungkin Pak Jokowi kucuk-kucuk mau mencari lawan di dalam situasi seperti ini. Pak Jokowi hanya mau menegaskan bahwa tekanan-tekanan yang dialami oleh Pak Jokowi dengan isu ijazah ini pasti tidak berdiri sendiri. Bukan sebuah gerakan partikular yang tanpa sebab, tanpa ujung, tanpa skenario. Pasti adalah orang yang menjadi sutradaranya. Nah itu pasti orang besar. Nah kita nggak akan pernah tahu. Iya. Bisa orang dalam, bisa orang luar. Bisa orang dalam, bisa orang luar. Dari itu Bang. Tapi kan lesson learn dari isu ini menarik bahwa adik-adik yang mahasiswa ini juga perlu dipelajari bahwa ternyata memang tradisi politik Indonesia itu kental dipengaruhi oleh tradisionalisme Jawa dan itu satu keunggulan kita. Nah maka memahami dinamika politik ini juga kita harus memahami tradisi lokalnya. Ya, jadi bagaimana penggunaan simbol-simbol di dalam tradisi ya, gerak-gerik bahasa tubuh itu kan semua ada maknanya. Saya bukan orang Jawa, tentu saja harus belajar banyak untuk memahami itu, Bang. Tetapi Dan sebagai banyak orang yang ahli tentang politik Jawa bukan orang Jawa juga. orang Jawa bukan. Itu ada Hebelfit, terus kemudian ada Markus, ada macam-macam Bob Hefner dan lainnya yang bukan orang Indonesia bahkan. Iya. Ya, jadi kan begini, Bung Henry. Sebenarnya kan kalau mau diperpanjang dari segi komungan, apakah ini kan ahli komunikasi politik ya. Siap. Ini kan komunikasi ini kan bergulir terus gitu loh. Nah, polemik ini dan berkepanjangan ini kan bisa jadi ada konspirasi. Dan saya kira politik pasti ada konspirasi ya. Nah, cuman bagaimana cara menjelaskan konspirasi ini? Gitu loh. Si mana nih yang ijazah? Iya, ijazah dan pemakzulan kan gitu. Oh, Dua isu ini kan nggak bisa dipisahkan nih. iya iya. Iya. Kalau tadi bicara tentang Jawa ya, memang kan kita sama-sama sepakat bahwa Pak Jokowi ini kan seorang yang cerdas, ahli strategi politik yang luar biasa. Bahkan saya sering menyebut the god of pencitraan gitu. Jadi nggak mungkin kalau kemudian dia bicara langsung menunjuk orangnya gitu ya, orang yang besar itu kecil sekali kemungkinannya. Pasti dia
Satu, menurut saya mungkin memancing-mancing supaya orang besarnya emang keluar. Kemudian yang kedua, menunggu reaksi publik juga supaya orang besar ini didorong keluar. Yang ketiga, ya memang dia tahu beneran gitu. Tapi sih saya, walaupun dia tahu beneran, tapi ini bagian dari strategi komunikasi dari Pak Jokowi untuk mengajak lebih banyak orang lagi concern di sini. Ijazah dan pemakzulan menurut saya dua hal yang berbeda, walaupun kata orang kalau ini terbukti palsu maka akan lari ke Gibran gitu. Kalau menurut saya sih dua hal yang berbeda. Ijazah saya jauh-jauh hari mengatakan bahwa kalau UGM sebagai universitas yang mengeluarkan ijazah itu bilang asli, maka asli. Saya sih percaya UGM aja. Iya. Dan saya yakin Pak Jokowi juga tahu tuh bahwa bebannya sekarang bukan di dia, tapi di Prof. Ova, rektornya UGM yang bilang kalau ini asli. Nah kalau tentang pemakzulan kan macam-macam ceritanya. Kenapa kemudian tidak dibacakan surat dari purnawirawan itu mungkin juga intrik-intrik politik juga yang terjadi. Mungkin juga ditahan surat itu untuk kepentingan tertentu nanti misalnya di suatu saat nanti gitu ya, menunggu momentum. Kalau dalam buku saya momentum politik itu. Jadi sebetulnya ini banyak hal yang berbeda. Nah kemudian sebetulnya Pak Jokowi memuntahkan lagi atau meluncurkan lagi sebuah isu baru pada saat dia pidato di PSI. Dia bilang saya full support ke PSI. Itu kan kalau bukan orang politik anggapnya biasa-biasa ya, tapi kan itu semacam quote and quote ancaman buat partai politik lain bahwa saya Jokowi saya akan Kerja keras untuk PSI. Nah, di satu sisi yang lain dia juga bilang bahwa saya akan siap, dia bilang begini, jangan tergesa-gesa, mungkin 2034 PSI akan menjadi partai yang besar. Jadi kalau bicara pemakzulan, mungkin Jokowi tidak akan terlalu khawatir terhadap isu pemakzulan Gibran. Karena dia yakin dengan situasi politik Indonesia, ini pasti akan sampai lah 2029. Tapi sebetulnya dengan pidato Pak Jokowi kemarin itu saya melihatnya, oh berarti anak emasnya Pak Jokowi di politik itu ternyata bukan Gibran, tapi Kaisang. Karena Kaisang yang sedang disiapkan nanti 2034 akan besar dan sangat mungkin nanti Kaisang lah yang akan didorong sebagai calon presiden di 2034. Dan dalam tahapan dari 2025 sampai 2034, Kaisang akan bicara dengan banyak sekali ketua umum partai politik. Yang membuat dia akan lebih dewasa secara politik daripada abangnya Gibran. Nah balik lagi tadi ke pertanyaan Bang Zulfan tadi, ini kira-kira skenario apa yang sedang disiapkan? Yang jelas kalau menurut saya sih Pak Jokowi riding ini, apakah kemudian dia beneran gosipnya stres, kemudian akhirnya dia sakit, itu sih lain soal. Tapi yang jelas dengan isu ijazah ini, hampir setiap minggu banyak orang berkelahi di acaranya Aiman. Banyak orang teriak-teriak tentang itu dan gak selesai gitu. Dan mungkin Pak Jokowi menikmati aja nama dia disebut-sebut terus kan. Tapi kalau pemakzulan Gibran menurut saya dua hal yang berbeda. Bahkan saya sempat berseloroh juga. Ini kan masalahnya Mas Gibran ini ada trust issue dari publik tentang kualitas dia kan. Karena dia dianggapnya kontroversi, kualitasnya belum sampai dan lain-lain. Saya bilang, saya usul juga. Udah Mas Gibran kuliah S2 lagi aja. S2 kan jadi wapres jam 8 sampai jam 5. Setelah itu ambillah kelas malam di Paramadina atau di UI atau di Unpad atau di ITB lah misalnya. Tapi dia menjalani sebuah proses, gue mau scaling up, gue punya quality nih. Makanya gue kuliah S2 lagi. Ya saya nggak peduli tentang administrasinya ya. Administrasi maksudnya ijazahnya segala macam itu terserah dia lah. Cuma menurut saya usulkan kalau dia kuliah S2 itu dia bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Bahkan mungkin kalau di UI bisa ketemu Boni yang ketua Iluni. Kalau di Paramadina mungkin bisa ketemu saya. Dan tokoh-tokoh lain. Tapi kita melihat bahwa oh ini orang sosok yang ingin upgrade nih. Sekarang kan itu kan banyak lingkarannya menurut saya itu toksik yang nggak bisa ngajarin Gibran itu jadi sosok besar. Main bola aja
kipernya main drama. Kan gimana dia mau tumbuh sebagai tokoh besar gitu. Jadi makanya menurut saya, ini karena kecintaan saya terhadap Indonesia, ya ini Pak Wapres ini kuliah lagi aja. Kita tunjukkan bahwa dia sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas dia dan diakui nih kemampuan yang tadi. Tapi kalau balik lagi tadi, yang tadi sampai kapan ini selesainya tentang ijazah, Pak Jokowi sudah kasihin sebetulnya. Dia akan tunjukkan ijazahnya pada saat pengadilan kan. Nah ini kerennya Pak Jokowi nih, kita nggak tahu juga pengadilannya kapan kan. Tapi endingnya ya nanti pas dia tunjukin ijazahnya itu ada atau tidak. Tapi nanti saling, kalau mau menanggapi langsung aja ya. Tapi saya ke Bung Silver, ini kan persoalannya begini nih. Targetnya kan memang sepertinya kalau saya menangkap ya, targetnya ini bukan untuk membuktikan ijazah itu ada asli atau tidak. Ini kan mau bikin rame nih, ya kan? Noise-nya kan jadi rame dibicarakan, jadi ribut, ya kan? Yang penting itu. Dan ini memang kalau bukan, bayangkan kemarin ketika diperiksa di Solo, di Kapolres Solo ya, diinterogasi kan, Pak Jokowi di situ sudah menyerahkan juga ijazahnya kan kepada itu. Tetap dia bilang itu yang diserahkan bukan ijazahnya, fotokopi, entah, pokoknya bukan ijazah lah intinya. Ini Bung Silver ini melihat gimana nih? Ya, menurut saya sebenarnya isu ini isu yang lucu dan receh. Dari awal dan sampai saat ini saya masih meyakini itu. Kenapa? Karena sebenarnya setelah pemenangan Prabowo Gibran, harusnya kita ini, ya yang pendukung Prabowo Gibran ya, kita fokus untuk bagaimana agar Prabowo Gibran ini sukses hingga 2029. Begitupun Pak Jokowi. Yang mana kita lihat, semua orang, sampai so tahu banget deh saya lihat, Pak Jokowi harus masuk partai ini, Pak Jokowi akan mengambil partai ini, partai itu. Dan itu nggak ada terbukti. Gitu loh. Dan Pak Jokowi sebenarnya dan kami semua itu posisinya itu diem. Mereka-mereka ini yang menyebarkan fitnah menurut saya ya kan. Adu domba. Mulai dari isu matahari kembar. Ngapain sih ini isu dilempar gitu loh. Terus isu Indonesia gelap. Ya kan yang akhirnya kita ketahui bahwa isu ini memang sengaja dibiayai oleh koruptor yang kemarin sudah ketangkap. Ya, namanya Marcella. Dan dari Marcella ini ada aliran dana nih ke Direktur Pemberitaan JAK TV 450 juta. Terus ada Kepala Basar 750 juta. Jadi harusnya kemarin setelah Pilpres selesai, kalau menurut saya nih, harusnya para petinggi negeri ini, ketua-ketua partai itu bergandeng tangan memberikan selamat. Jadi nggak sampai 1 tahun ini belum bisa move on, gitu loh. Jadi pada posisi Bang, kami semua dan Pak Jokowi nggak pernah membuat serangan dulu. Orang-orang inilah yang bikin ijazah palsu lah. Dan sebenarnya harus belajar bahwa isu ijazah palsu ini sudah ada yang dipidana, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Kenapa? Karena mereka bersalah, diputus oleh pengadilan, mereka mengatakan di bawah sumpah pakai kitab suci, Sumpah Mubahala, ijazah Pak Jokowi palsu. Dan karena tidak bisa membuktikan, hukum atau pidana menjeratnya mereka sendiri Bang. Termasuk Bambang Tri ini sudah bikin buku Jokowi Undercover, yang isinya penuh kepalsuan, adu domba, dan fitnah. Ini harusnya pembelajaran buat kita semua nih, anak-anak bangsa. It's enough gitu loh. Sudah ada pelajaran-pelajaran dan juga sudah ada kalau di istilah hukum itu jurisprudensi yang mengatakan ini divonis bersalah. Ya, jadi sampai tidak perlu ya. Tapi apalah Bang, ini kan menurut saya terlalu dini juga ya kan. Yang saya bilang tadi, ada yang pingin Prabowo Gibran gagal di tengah jalan. Atau menjelang 2029 nih. Ada yang mau capres, ada mau cawapres. Tapi menurut saya nggak bagus kalau hanya memakai isu-isu ini gitu loh. Dan kembali lagi kalau yang berbaju biru ya kan, selama ini Pak Jokowi
dan kami semua tidak pernah menuduh partai manapun, siapapun, tidak pernah. Hanya ya ditanya, ya teman-teman, oh ada yang biru, ada yang merah, ada yang orange, ya kan? Kan memang ini Harusnya sudah kalau- dimanfaatkan secara. Harusnya kalau dari sisi Pak Jokowi, pasti yang tertuduh itu merah ya. Merah. Nah, jadi memang kan isu-isu ini, Bang, kembali lagi kalau saya melihat bahwa kenapa isu ini nggak berhenti, satu nggak bisa move on atas kekalahan ini kemarin nih, ya kan? Yang kedua, ada organisasi terlarang yang diberangus Pak Jokowi, ya kan? Sebut dong apa aja tuh. HTI FPI lah. Oh ya. Makanya ini kan banyak juga teman-teman ini kan dibiayain mereka sampai ke luar negeri segala itu. Dan saya tahu aliran dana yang sekarang kemarin sakit, ya kan di luar negeri, terus sekarang ini jalan-jalan ke luar negeri nggak gampang. 1M, 2M juga habis lah. Siapa yang mau kasih duit? Nggak, yang- Nganggur semua masalah. Bentar loh, yang sakit itu kan waktu di Polda kan pakai kursi roda kan? Ya itu kata abang ya. Jadi intinya Saya nonton bahwa di TV itu. iya abang. Jadi bahwa isu-isu ini bang sebenarnya bermain. Tapi yang saya bilang tadi, terus di kita memang ada ya kan dari dalam koalisi sendiri yang mau bermain untuk 2029. Kan kitanya ngomong begitu. Nggak ada saya ataupun Pak Jokowi menuduh, partai ini, si ini orang nggak ada. Gitu loh. Tapi kalau menurut saya, ya kan, kalau menurut saya harusnya kalau memang matang secara politik, bahasanya beda bang, gitu loh. Jangan seolah-olah kayak kalap ngapain, ya kan? Oh, kami lagi fokus untuk membangun bangsa, mendukung Prabowo Gibran, kan begitu. Ngapain merasa jadi tertuduh? Karena nggak ada orang yang menuduh loh. Nggak ada ini. Siapa yang menuduh? Ada nggak saya menuduh? Ada nggak Pak Jokowi menuduh? Ada nggak Ade Darmawan menuduh? Dia hanya bilang, oh bajunya biru sama seperti teman-teman UIN nih. Nah, jadi kembali lagi, mari kita juga harus cerdas, ya kan? Harus juga, ya ini kan ada orang yang bermain di menunggangi secara politik isu-isu ini, Bang. Ya kan? Nah, yang saya bilang tadi, saya mungkin Pak Prabowo juga sepakat bahwa isu ini sebenarnya ada dari luar juga bermain, tapi untungnya kayak Amerika, ya kan, bantuan dana USAID itu udah diblokir, ya kan. Terus Amerika sibuk lagi dengan perang tarif, terus perang Israel Palestina, terus Uni Soviet sama Ukraina. Jadi Israel Iran. jadi dia nggak fokus ke kita kan. Nah, hanya maksud saya ini yang ya menurut saya mantan-mantan kita punya pimpinan lah yang sebenarnya kita juga hormat. Ya mereka memang bermain sendiri-sendiri bang, gitu lah. Nggak saling koordinasi. Bahkan ada yang bermusuhan kan, fair aja, gitu loh. Nah, tapi kan harus dilihat bahwa ini kan buat masa depan bangsa kita, gitu loh. Ya kan? Ngapain sih gitu loh? Isu-isu ini ditunggangin, isu-isu ini dimanfaatkan. Karena apa? Memang isu ini nggak ada secara dasar-dasar konstitusi dan fakta-fakta hukum. Semuanya nih nol nih, mulai pemaksulan bang. Nggak ada nih fakta-fakta hukum nih, mulai fufu-fafa, korupsi Pak Jokowi, kan nggak ada semua. Ya kan pelanggaran konstitusi, waktu Mas Gibran naik, ini kan udah clear gitu loh. Udah ada putusan MK 90, putusan MK mengenai etika sudah dikalahkan di petun oleh Pak Usman. Gugatan mereka waktu kemarin itu di MK atas kemenangan 02, 01, 03 tidak bisa membuktikan. Terus ada menggugat di petun lagi oleh Pak Gayus Lumbun supaya Prabowo Gibran nggak dilantik ini juga gagal. Terus mau apa? Gitu loh. Terus kembali lagi yang ijazah palsu. Yang kalian teliti apa? Yang mereka teliti ini hanya fotokopi digital di sosial media. Ini nggak bisa jadi bukti di pengadilan. Nggak bisa. Ya, jadi kan gini, kalau bicara soal mau apa lagi, itu kan bukan hanya terhadap kasus ini. Pada masa lalu juga pada masa kenabian juga muncul kan. Nabi itu sudah menjelaskan pakai firman Tuhan segala macam, tetap aja dituntut lagi kan. Tidak diyakini, tidak dipercayai kan gitu. Jadi itulah memang karakternya manusia ya.
Ya, tapi maksud saya, Bang, boleh kita kritik, tapi ada dasar. Bila perlu ada solusi. Nah, ini kan zong semua nih. Ya kan, pemaksulan. Ya, saya sih berharap, saya beranilah kita sama semua pakar hukum tata negara semua yang paling hebat, coba dibedah. Ada nggak kesalahan di situ? Terus soal ijazah palsu ini, ada bukti nggak? Coba abang bayangkan, ya kan, bagaimana lebih konyol lagi ijazah palsu ini ternyata dituduhkan pertama kali dipalsukan oleh UGM sebelum Pak Jokowi nyalon wali kota. Berarti sebelum tahun 2005. Ya kan? Tiba-tiba muncul lagi entah dari mana ini siapa namanya? Bitor. Ijazah ini dipalsukan tahun 2012 di Pasar Pramuka. Jadi ada 2 ijazah palsu. Ini gambaran, ya saya bukan peneliti. Kalau Roy Suryo kan dia peneliti juga, perancang busana juga, karena Pak Jokowi hadir kemarin pakai baju putih. Terus penyidik juga, semua dia ambil, Bang. Dia ahli semua. Dia ahli semua. Dan yang terakhir perusuh juga ya. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang kayak begini, Bang, saya bilang nggak ada, ya kan. Jadi juga kepada saya ngomong ya. Nah, hari ini saya bicara mengenai Pak SBY dan Pak Jokowi. Itu sebenarnya hubungannya baik. Bahkan kita melihat bagaimana Pak Jokowi membela Pak SBY ketika Demokrat digarong. Nah, ini orang lupa nih. Mungkin teman-teman Demokrat juga lupa. Bagaimana waktu itu Mas Ahy ketemu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi di pihak Demokrat. Nah, ada waktu itu Rakernas atau ulang tahun, Pak Jokowi memberikan statement untuk Demokratnya Ahy dan Pak SBY. Terus yang kedua, Mas Ahy pun diangkat oleh Pak Jokowi sebagai menteri. Walaupun pastinya waktu itu kan ada pertentangan nih. Di koalisi. Ya kan, antara warna A sama warna B kan. Kita udah tahu waktu itu. Jadi inilah saya lihat keluhuran seorang Jokowi, seorang Pak Jokowi. Bagaimana ketika waktu itu Mas Ahy diblok kan. Tapi Pak Jokowi angkat Mas Ahy jadi menteri. Dan akhirnya sekarang ini jadi Menko di Pak Prabowo. Jadi ini juga jangan kita lupa gitu loh. Nah, kembali lagi yang saya bilang tadi, Pak Jokowi di sini tidak ada mengatakan orang besar ini siapa, partai apa. Tidak ada, kami pun tidak ada ngomong kayak begitu. Ya kan? Jadi sebenarnya ada, ini sebenarnya fine-fine aja menurut saya gitu loh. Ya, yang ada mungkin kita tanya dia. Ya. Tar dulu, itu Farhad. senyum-senyum dari tadi. Dia belum. Ini Farhad dulu. Oh ya, itu udah senyum-senyum udah gak sabar tuh. Habis dikit dia. Ini Bung Farhad sudah diputuskan tahun 2022. Ya, 2022 kan? sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa ini ijazahnya asli. Kan gitu. Ada ya? Ada putusan pengadilan. Yang saya ingat 2022 tuh Prof. Ovi, rektor UGM bilang. Enggak, 2018. Ini kan ribut sejak 2014. Ya kan? 2014 pokoknya menjelang, ini ramenya setiap menjelang Pilpres ini. Selalu. Ya kan? Nah, kemudian 2018 muncul lagi. Hilang tuh 2014, muncul lagi 2018. Akhirnya kan ada pengaduan ke pengadilan. 2022 diputuskan ijazah asli. Makanya ada yang dipenjara kan gitu. Nah, lalu ini kita tanya secara hukum ya. Ini kan hukum dan politik ini, Bung Farhad ya. Bung Farhad ini sebenarnya udah khatam lah soal hukum dan politik ya. banyak menjadi penasihat hukum para politisi, hukum tata negara dan macam-macam. Nah, jadi bisakah misalnya satu kasus yang sama sudah diputuskan sejak awal itu terus diangkat lagi, ya kan? Secara hukum mungkin sulit ya, tapi secara politik kan bisa aja ya. Gimana, Bung Farhad? Kalau saya lihat ini bukannya memang udah nggak bisa karena udah inkrah kekuatan hukum. Orang tahu itu barang asli.
Tapi kan ini pelakunya ini lah orang yang suka cari gara-gara. Saya katakan orang nekat lah kira-kira gitu. Orang nekat betul. Dan contoh nih, menurut saya lebih ke faktor ekonomi gitu. Dulu pernah terakhir Egy Sujana gugat di Jakarta Pusat, dicabut. Kenapa dicabut? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu ada apa di belakang itu, tapi dicabut gitu. Apa faktor ekonomi negara kita lagi turun atau Kemudian mereka bikin pengaduan, nggak ada yang datang, hanya mengadu aja, nggak ada yang diperiksa. Makanya dihentikan laporan itu, gitu. Nah kemudian seperti dikata Bang Sifal Ustaz tadi, bahwa mereka pembandingnya itu hanya yang diupload oleh Sandi di sosial media, itu yang dijadikan bahan penelitiannya gitu. Dan mereka sekarang keras kepala, udah maju kena, mundur kena gitu. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan kalau untuk kepada Pak Jokowi itu kita harus berpikir positif gitu. Jadi kalau sekarang kan lawan politik kan menghajar. Jadi seolah-olah yang membuat framing tentang mereka ini adalah orang-orang ya itu saja. Ya kalau saya sakit hati mengatasnamakan Islam, ya kan termasuk saya nih. Saya yang bilang mereka ada motif ekonomi, saya diambil untuk sumpah-sumpah Al-Quran segala macam. Gitu modelnya. Nah mereka keberatan bilang faktor uang. Kalau bukan uang buat apa? Nah, saya ingatkan kepada keluarga mereka, tolong ingatkan bapak, suami, saudaramu. Ini resikonya penjara loh. Pasalnya bukan hanya pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian nih. Zaman dulu saya katakan PKI aja, orang tua yang mereka PKI, anak turunannya, ini akan jadi tercipta sejarah. Bahwa orang tua kalian yang pangkatnya tinggi, yang gelarnya tinggi, tapi mulutnya tidak punya rasa tanggung jawab. Ya contohlah beberapa orang, 3 lah kita kritisi. Dr. Tipa, Pak Suwe Suryo, Rismon. Itu kan mereka ketika berdebat dengan saya, ya itu terutama tentang penyakitnya Pak Jokowi. Saya kan mengumpamakan Pak Jokowi ini sakit kena mungkin obat skincare ya, itu contoh gitu. Tapi sama dia dianalisa, katanya dia kompeten untuk punya empati, menilai. Padahal nggak, dia menghina, mempermalukan itu. Jelek gitu. Bahkan katanya ini adalah ada yang bilang azab Tuhan. ya utang beban berbohong 10 tahun kan itu kan kelewatan itu. Dan kedua dia ngejek saya lagi. Dia, kamu kelihatan loh. Kalau misalnya dia nganggap alma mater saya lebih hebat daripada kampusnya dia, saya kaget loh. Emang keluaran UGM seperti kalian ini? Nggak punya rasa takut. Saya anggap berandalan, saya anggap sembrono gitu. Nah, jadi Saya koreksi, Ya. rasa takut punya, rasa malu yang ada. Nah, kembali pada topik sore ini, saya ngelihat ya Pak, bahwa kalau orang politik berbicara warna biru, dia nggak mau bilang biru itu Demokrat dengan baper. Walaupun bilang biru itu Demokrat. Mungkin Pak Jokowi ini mau bilang merah, dia bilang biru. Kira-kira itu pengertian saya Pak. Iya kan? Dan Partai Biru juga harus menyadari gitu. Kayak Pak SBY, Ibas. Itu nggak perlu mengklarifikasi. Cukup dia tegur aja Roy Suryo. Roy Suryo, kamu itu kan mantan dari kita, bekas menteri kita. Ya, ibaratnya ini kalau antara majikan dengan anjing, maka mana ada anjing menggigit majikannya. Harusnya dia sadar gitu. Tapi ini terbalik. Roy Suryo merasa sudah tidak di Demokrat, memuji-muji Pak SBY, memuji-muji AHY, tapi menghantam orang yang mengangkat derajat yang menjadikan menteri AHY. Kan jadi rancu gitu. Jadi kalau masyarakat menilai gitu, tentu saya akan membuat mereka baper. Makanya sekarang saya bilang, Pak Roy Suryo harus menyadari, mungkin kaderisasi dia menjadi anggota Demokrat ketika dia viral menjadi oleh IT waktu itu, sehingga dia mudah mendapatkan jabatan menteri, dia tidak punya rasa hutang budi, punya etika politik saat ini. Nah itu yang saya lihat, saya tekankan bahwa Demokrat tidak boleh baper, tidak boleh melapor, ini kan namanya bahasa politik. Yang jelas pada saat ini, Demokrat itu adalah partai yang mendukung dan memiliki kursi banyak menteri di kabinet Prabowo. Yang boleh saya katakan adalah sebagian daripada kabinet ini adalah, ya ini adalah berkat jasa Pak Jokowi kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian mereka mengadu-adu. Ketika kami ketemu di Solo kemarin, saya lihat begitu sopan dan santunnya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mau menggunakan kekuasaannya, maksud kekuasaannya memang dia punya dendam politik Pak Jokowi, sebentar aja. Mungkin yang diperlakukan itu mungkin Pak Jokowi, kerjain aja Pak Jokowi. Tapi karena Pak Prabowo mengerti hukum ya, dia juga selama menjadi menteri zaman Pak Jokowi nggak pernah dizolimin. Maka saya katakan kalau teman-teman mau mencari kesalahan, lebih banyak kesalahan Pak Prabowo dibanding Pak Jokowi gitu.
Tapi begitu Pak Jokowi memuliakan, mungkin dari TNI-nya, bahkan dapat pangkat bintang 4, ya kan? Kemudian keluarganya, mungkin dari pahlawan nasional, ayahnya. Ya itu kan menurut saya satu sikap yang harus diteladani. Nah, kepada teman-teman ada Bang Erlah saya sebutkan, waktu saya ketemu, kan dia bilang gini, Farhad kamu ini mengganggu rencana kita. Gitu. Ini pasti Farhad ini, dia ahli membuat ijazah jadi pencemaran nama baik. Nanti bukan ijazah yang diganggu-ganggu, nanti yang ada kita di penjara gara-gara pencemaran nama baik. Oh enggak gitu Bang, saya bilang. Terus, ya inilah kamu punya keahlian di situ katanya. Loh bukan keahlian, memang kenyataannya. Emang kalian ingin apa terjadi pada Pak Jokowi? Ingin dipenjarain Pak Jokowi? Bukan. Kami nggak ingin jadi Pak Jokowi jadi tersangka. Ingin Pak Jokowi itu mengaku aja bahwa ijazahnya palsu, kemudian dia malu ya udah kami maafkan, selesai katanya gitu. Bahkan mereka bilang, saya akan minta maaf, yang penting serahkan dan mengaku ini palsu. Itu kan namanya hukum jalanan, Pak. Nah inilah menurut saya, tolong sampaikan kepada Pak SBY, langsung aja tegur aja Pak. Secara etika dia itu nggak benar gitu. Makanya mempermalukan. Rasa malunya terhadap politik tidak ada gitu. Dan itu sudah dibaca semua orang. Jadi tanpa perlu harus berbasa-basi dan mengatakan kami nggak terlibat, ya nggak, cukup itu aja. Kalau itu sudah stop, nah, baru peran daripada ayah lebih berharga, mungkin menterinya bisa nambah lagi jadi 7 mungkin. Ya, jadi memang saya pernah tanya di sini sama ketua TPUA ya, wakil ketua ya, Pak Fadilah ya, Pak Fadilah. Ini gimana sih kok bisa bicara soal ijazah palsu? Ternyata sumbernya sama yang 2014, 2018. Yaitu bukunya Bambang Tri dan itu sudah diputuskan di pengadilan. Kok ini diangkat lagi kan gitu. Nah jadi saya kan berpikir ada sumber baru gitu loh. Ternyata sumbernya sama itu juga gitu. Nah oke lah itu sebenarnya kan ini kita mengharapkan netizen kita ya, orang-orang yang menonton media sosial itu harus memahami ceritanya kan gitu. Jangan nonton di tengah dan di ujung sehingga rancu ribut. Nah, ini kita kan tadi bicara persoalan tadi tidak ada tuduhan kepada Demokrat segala macam, ya kan? Nah, makanya sebenarnya secara resmi Wakil Ketua MPR itu seperti saya sebutkan tadi itu mengeluarkan statement. Ya, seolah-olah Demokrat sudah tertuduh, terzalimi, dan difitnah kan gitu. Nah ini sebenarnya gimana? Iya, jadi gini Bang, memang kalau Bang Silvester bilang saya tidak pernah menuduh Demokrat di balik semua isu-isu ini, itu iya, itu benar ya. Apa yang dia sampaikan saya percaya. Tetapi kalau kemudian banyak aktor di Partai Demokrat merespon isu ini, ketika dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat, tentu ini tidak turun dari ruang hampa. Ada proses di balik itu, kenapa kemudian banyak elit Partai Demokrat melakukan respon, utamanya di media sosial. Perkembangan yang ada di media sosial itu sampai pada seolah-olah Partai Demokrat lah di balik isu ini. Sampai dikait-kaitkan kemudian misalnya dengan dinamika politik ke depan, proyeksi politik ke depan, kan itu yang terbaca, yang terpotret. Sehingga kemudian kalau misalnya kader-kader Partai Demokrat memberikan respon, ini sesuatu yang sangat wajar untuk memberikan klarifikasi, untuk menjernihkan isu-isu yang bagi kami liar ini ke publik sehingga terang benderang, tidak ada salah tangkap. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang disampaikan Bung Farhad, Roy Suryo itu bukan Partai Demokrat lagi, mundur tak hanya dari pengurus tapi dari keanggotaan Partai Demokrat. Tahun 2019 ya? Iya, itu mundur. Karenanya dari sisi organisasi tidak mungkin. Itu mundur itu gara-gara kasus Panci itu ya? Wallahualam Bang, saya agak-agak, saya tidak memonitor orang ini. Tidak terlalu penting untuk dimonitor. Tapi yang pasti adalah dia tidak ber-KTA Demokrat lagi. Dia bukan bagian dari keluarga besar Partai Demokrat lagi. Karena ya, secara etika organisasi
itu tidak mungkin mengambil tindakan terhadap Rey Suryo, memberikan teguran terhadap Rey Suryo, karena ini hak politik dia sebagai warga negara untuk bersuara, untuk berekspresi. Ya kita juga menghargai posisi itu, tapi tegas terang benderang banyak yang sudah menyampaikan ke publik bahwa Rey Suryo itu bukan bagian dari Partai Demokrat lagi. Di podcast yang lalu sih ditanyain, bahkan ada ungkapan waktu itu disampaikan Bang Budi, ada politikus dari Indonesia Timur katanya, kalau kita sudah dikasih rokok, itu pasti siap mati-matian untuk bela orang ini. Logika yang sama coba dibangun bahwa karena sudah pernah dikasih menteri, pernah jadi anggota DPR, ya mestinya apa yang dia kerjakan ini dikait-kaitkanlah dengan Partai Demokrat. Ini kan logika yang salah menurut kami ya. Ya bagi kita, bagi kami, saya dari Sulawesi, ya pasti kita tahu diri. Orang yang pernah memberikan sesuatu kepada kita, ya kita akan menempatkan diri lah. Tapi ya tentu nilai ini tidak sama diinternalisir atau dijalankan oleh tiap-tiap orang ya. Kalau Roy Suryo kemudian pernah jadi menteri, pernah jadi DPR, tetapi apa yang dilakukannya coba dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat, ya ini tentu tidak pas, tidak tepat, salah alamat saya kira. Gitu Bang Farhad. Ya, jadi saya ke Bung Boni dulu. Ini bagaimana kita menjelaskan persoalan ini secara politik ya? Kalau secara artinya kan ilmu politik pasti punya itu kan, Betul. pisaunya untuk menjelaskan ini gitu. Nah, gimana Bu? Ya biasanya memang diskursus macam ini kan masuk kategori debat warung kopi nih kan sebetulnya. Debat warung kopi karena tidak ada data yang valid menjadi dasar, tapi itu diskusi dibangun di atas tafsir, di atas interpretasi, di atas dugaan, asumsi. Nah saya kira ini tidak akan pernah ada jawabannya, Bang. Dia akan terus ada dan tidak akan pernah berhenti sebagai diskusi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kenyataan? Nah, itu tergantung pihak mana yang akan dipengaruhi oleh narasi macam ini. Kalau misalnya Partai Demokrat dipengaruhi oleh isu macam ini, pasti juga akan mengubah strategi politik Partai Demokrat terhadap kelompok politik Pak Jokowi misalnya. Ya, begitu juga kalau ada kelompok lain yang juga terpengaruh, pasti dia juga akan mengubah itu percaturan politiknya. Tetapi saya melihat ada sebetulnya tokoh sentral yang paling berpengaruh dalam situasi macam ini yang bisa menjadi penyelesai masalah, problem solver yang paling efektif, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden ini sebagai kepala negara dan pemerintahan didukung baik oleh Partai Demokrat maupun PSI, partainya yang sekarang berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi, dan juga beberapa partai besar yang lain. Ya, Pak Prabowo lah sebetulnya yang mau atau yang ingin atau yang diharapkan lah oleh banyak orang untuk bersuara. Kira-kira Presiden bagaimana pendapatnya tentang isu-isu yang berkembang seperti ini? Kan orang maunya begitu. Tetapi saya kira Presiden tidak punya kewajiban untuk mengatakan itu. Yang saya dengar di luar sana memang orang berharap sekali dan ingin memaksa, udahlah Presiden bilang aja, pemakzulan itu boleh misalnya. Atau ijazah Pak Jokowi memang palsu. Loh bagaimana mungkin seorang presiden dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada fakta hukum? Bicara soal pemakzulan misalnya Bang. Ini isu yang sangat tidak mudah. Bukan isu sederhana. Dan ini kaitannya langsung ke presiden juga. Karena pencalonan ini di dalam sistem presidensial kita itu paket dia. Sistem paket. Jadi kalau yang diperkarakan adalah prosedur pencalonannya di Pilpres 2024, maka baik Mas Gibran sebagai Wapres maupun Pak Prabowo sebagai Presiden juga akan kena imbas. Tapi kalau kembali ke pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, klausul mana yang dilanggar oleh Wapres sehingga bisa memungkinkan terjadi impeachment?
Nah, tapi sekali lagi, bukan perkara itu sebetulnya. Orang hanya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah pernah bersalah. Ya. Pak Jokowi sudah pernah berdosa karena membiarkan Mas Gibran menjadi wapres di 2024. Maka Pak Jokowi harus juga menderita. Kan kira-kira itu sebetulnya. Nah, tapi kalau negara diatur hanya dengan perasaan, hanya dengan emosi, kita tidak akan bisa menjadi negara yang kuat. Saya pribadi berpikirnya begini. Oke, kalau di situ tidak ada Mas Gibran sebagai wapres, terus siapa yang akan mengisi ruang itu? Kalau pilihan-pilihan yang ada ternyata jauh lebih buruk daripada yang sudah ada, kenapa kita harus mengorbankan masa depan Republik ini untuk kepentingan orang-orang yang kita tidak tahu asal-usulnya? Makanya saya selalu katakan bahwa isu pemakzulan ini sudah merusak ekosistem politik. Saya tahu bahwa kekecewaan sebagian orang tentang pencalonan Mas Gibran di 2024 itu punya dasar dan itu sah-sah saja dalam demokrasi. Kan harusnya itu di pemilu kemarin sanksinya terjadi, yaitu jangan memilih. Faktanya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang dengan mayoritas mutlak. Artinya bahwa sebagian terbesar dari pemilih itu menghendaki mereka menjadi pemimpin. Dan demokrasi dengan prosedur yang demikian hanya bisa bertahan hidup dan sehat kalau kita menghormati itu. Maka kita menghormati hasilnya seperti itu. Kalau masih tidak suka, masih ada pemilu berikutnya. Ya, adili di pemilu berikutnya, jangan memilih. Tetapi fakta hari ini dari berbagai lembaga survei, termasuk indikator, kami coba rangkum, lembaga saya coba kemarin kami buat analisis rangkum, ternyata rata-rata itu hampir 72% itu orang masih punya persepsi positif terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tersisa ada sekitar 28 kurang lebih yang cukup keras mengkritik, menentang, menolak Wapres Gibran. Nah, artinya bahwa dari komposisi statistik ini kan kelihatan berbeda, itu sah-sah saja, tetapi mayoritas ternyata masih mengakui bahwa hasil pemilu 2024 itu sudah sah dan isu pemakzulan hari ini pun juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Maka kalau ada orang yang memaksa presiden untuk bersuara, saya kira orang-orang itu pasti berharap Indonesia ini harus kacau balau. Ya, kalaupun presiden bersuara, ya tentu hanya seruan moral, karena juga tidak ada kewajiban hukumnya. Katakanlah seruan presiden adalah, ya hentikan soal wacana pemakzulan, hentikan soal narasi jasa palsu karena sudah ada di proses hukum. Pemakzulan tidak ada ruangnya, tidak ada dasarnya. Konstitusi sudah mengatur sedemikian rupa. Kalau Anda punya dasarnya, ajukan itu kepada prosedur hukum, maka negara akan merespons dengan proses hukum. Tetapi sepanjang itu tidak ada, jangan mengganggu stabilitas pemerintahan ini dengan isu-isu seperti itu. Nah, saya kira kalau presiden mengatakan demikian, itu akan sangat efektif menekan derajat ketidakpastian situasi hari ini, sosial politik, termasuk ekonomi. Iya. Tapi sekali lagi tidak ada kewajiban hukum presiden. Hanya harapan itu, kalaupun ada, hanya sebuah harapan yang sifatnya itu normatif. Artinya keinginan presiden untuk menyampaikan itu ke publik benar-benar sebuah kehendak moral, bukan sebuah kewajiban politik. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi memang Bung Henry ya, kalau kita lihat ini kan kalau tidak ada ujung, kemudian sampai sekarang juga tidak ada keputusan, belum ada keputusan pengadilan, dan kemudian polisi juga penyidikannya belum selesai, otomatis nggak bisa ke pengadilan kan gitu. Nah, lalu kan yang kita lihat ini kan semuanya ini kan bermain di ruang ini, Betul. ya kan? Nah ini bisa nggak secara politik? Ini jangan-jangan black campaign aja nih. Ya kan? Yang mana? Ya ini yang mengangkat isu jasa palsu ini bermain dengan black campaign, yang penting lawan hancur-hancuran, dihabisi, soal benar atau tidak itu soal belakang. Nah ini gimana cara menjelaskannya? Saya sih nggak ngelihat sampai sejauh itu ya. Menurut saya ini juga bisa sebuah
pertunjukan politik aja yang setiap aktornya bisa memainkan peran sendiri-sendiri dan memanfaatkan isu yang layaknya panggung ini. Buat Pak Jokowi kan dia juga biasa-biasa aja. Pada saat UGM, ini bisa ulang lagi nih, pada saat UGM bilang ijazahnya asli gitu ya, ya Pak Jokowi sadar bahwa bebannya bukan di dia lagi lah itu. Bebannya di UGM kepala jadi kaki jadi kepala tuh mesti mempertahankan itu. Karena kalau enggak Tapi kan begini, Bung. Oke, UGM tadi sudah menyatakan itu, Pak Jokowi merasa agak tenang. Tetapi yang kita lihat kan serangan tetap menuntut Jokowi harus menunjukkan ijazah asli kepada orang-orang ini kan, yang menyatakan ijazah palsu. Bahkan Ibu Mega sendiri mengatakan udahlah kok itu aja kok repot sih. Nah, iya. Tunjukin aja. Nah menurut saya ini kan dari segi otoritas ya, apapun otoritas mereka harus ditunjukkan kan gitu kira-kira. Betul. Nah iya kan, makanya tadi kan sudah saya katakan, maka isu ini kan jadi kemana-mana, bukan jadi kemana-mana, jadi lama aja endingnya. Ya. Dan ya Pak Jokowi santai. Mungkin ya Roy, Rismon, Dr. Tifa yang masih menggebu-gebu. Tapi kan banyak juga teman-teman yang memanfaatkan isu ini untuk berada di permukaan sehingga bisa terus-menerus dibahas kan. Saya pikir tadi dia mau bilang teman-teman memanfaatkan itu untuk meningkatkan viewer. Nah enggak, maksud saya kan kalau memang itu tidak dibahas lagi kan selesai juga. Selesai. Ya. Kalau saya kan ternyata begini nih, sekarang begini ya. Imbasnya apa sih? Gak ada kan? Gak mungkin kemudian Pak Jokowi diralat sebagai presiden 7 misalnya palsu, kan gak mungkin juga. Atau misalnya kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan Pak Jokowi itu semuanya fail mungkin gitu karena ijazah ini. Gak mungkin juga. Gak mungkin juga. Ya itu kan itu. Tapi mungkin Maksudnya coba sekarang dibalik, kenapa kemudian isu ini terus-menerus ada bergulir. Dan tadi kan Bang Zulfan kerennya kan memulainya dengan sebuah hal yang menarik tuh menurut saya. Ini isunya udah turun, Pak Jokowi keluarin lagi. Isunya udah turun, Pak Jokowi keluarin lagi. Ya mungkin dia juga, wah ini lumayan juga nih saya diomongin terus ya. Ya, perlu juga. Ya kan kalau dalam politik kan begitu-begituan itu ada juga daripada nggak diomongin. Gitu kan, mendingan diomongin. Jadi terus-terusan ada gitu. Dan Pak Jokowi ini ahli begini loh. Begini-begini nih ahli. Lagi nggak ada topik, tiba-tiba dia keluar. Aduh saya sakit nih. Yang saya kasihan sebetulnya Bro Hensat, ini kan situasi kita. Presiden sedang bekerja keras ya. Kenapa kita nggak mendiskusikan dan mengapresiasi itu? Nah itu bukan soal acara Bang Zulfan, tapi ini kan diskusi ada di mana-mana. Di TV-TV juga orang mendiskusikan soal ijazah, orang mendiskusikan ini semua di mana-mana. Maksud saya itu presiden udah keliling dunia, dia menjadikan dirinya itu sebagai duta untuk menceritakan tentang Indonesia kemana-mana. Dan kita semua bangga bahwa hari ini Indonesia dikenal oleh banyak negara besar di dunia, oleh masyarakat di luar sana. Dan orang mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia dalam pengertian investasi lah atau apapun. Nah ini kan suatu hal yang besar. Lalu di dalam negeri kita masih banyak persoalan, kita akui itu. Dan itu ditangani oleh pemerintah saat ini. Belum berhasil, tapi prosesnya menuju berhasil. Seperti apa? Kita punya isu soal PHK, pengangguran. Kita punya isu soal menurunnya living standard, kemiskinan. Makanya. Menurun ya, dan kemudian BPS masih memakai standar lama di dalam mengukur kemiskinan. Ya, itu kan kita belum apa istilah anak gaul zaman sekarang tuh, belum move on. Kita belum memakai itu standar yang sekarang dipakai oleh PBB. Iya, tapi kan itu jadi repot diperbincangkan. Kalau ijazah Jokowi ini enak aja diperbincangkan. Dan semua orang tuh ngomonginnya santai aja. Hanya relevansi dan signifikansi membahas ijazah ini kan sebenarnya nggak ada ke kepentingan publik. Benar, gue setuju. Ada, ya. Tapi itu kan kerap enak aja diomongin. Dan tahu nggak? Iya, dan masyarakat di sana sekarang di luar sana lagi lapar, lagi mikir. Saya baru mau sakit, kalau sakit pakai apa? Nah, sambil lapar-lapar Sekolahin gitu anak gimana? ngobrolin ijazah itu. Tahu nggak apa yang terjadi kata drone emprit terhadap isu ijazah ini? Makin lama, makin banyak yang percaya kalau ini nggak asli. Karena itu didiemin terus. Maksud gue gini loh. Ini ya, saya mengerti. Kalau skop diskusinya itu kan mau menghancurkan Pak Jokowi, ya tentu saja itu sebuah strategi.
Ya, semua mempelajari itu di dalam, baik itu di dalam kajian strategi politik maupun komunikasi politik dan sebagainya. Kan itu juga sebuah modus untuk menghancurkan. Siapa di sini? Kan bukan Jokowi target penghancurannya, tapi Mas Gibran dan Mas Kaisang. Ya itu Dan keluarga. pendapat lu kan. No, ini analisis. Iya, nah itu Yes, pendapat. this is my analysis, my very analysis. Nah, kalau gue sih kalau tentang ijazah ini buat gue udah selesai. Pada saat UGM bilang asik. Makanya setiap kali ada isu ijazah naik, gue tuh pikir nih orang mau ngebahas apa? Kenapa gue hadir di sini? Karena ada izinnya. Tudingan terhadap Partai Biru dan gue, ada Kamhar di sini. Ini jadi menarik karena kalau gue baca berita kan Bang Silverster juga bicara tuh tentang Partai Biru, tapi gue nggak tahu lu nggak ngomong Demokrat kan, tapi lu ngomong Partai Biru kan. Nah, terus gue pikir wah ini menarik nih. Ini mungkin sebuah angle yang berbeda daripada kita membahas ijazah Pak Jokowi. Tapi dalam politik itu nggak ada yang langsung terang benderang. Ingat gak? Kasusnya katanya ada kapal tulisannya Jokowi. Gue bilang kagak mungkin lah. Itu kapalnya Jokowi beneran, lo ngapain Itu tulisan kapal gitu? orang. Ya, makanya. Orangnya penggemar Jokowi ya wajar Iya makanya maksud gue. Terus itu dituduh, wah ini pasti tuh kapalnya Jokowi. Seperti- yang gak gitu-gitu amat Zaman gitu, Pak Jokowi. zaman kita kuliah pakai kaos Che Guevara gitu loh, bro. Iya, Masa iya kita anaknya Che Guevara? pesawatnya Surya Palu ada. Iya betul. JKW. Ayam Jokowi. Iya. Oh iya. Sah-sah aja. Nggak, makanya maksud saya kalau tentang ijazah ini kan kemarin itu kan di acara Aiman kalau nggak salah 2 kali lagi. 2 kali itu gue ngeliat Bung Farhat nih. Wah aktor baru gini. Aduh Farhat masuk. Jadi Kan bro, maksud gue gini loh. Maksud gue gini. Coba teman-teman mahasiswa cek ya. Pernah nggak jadi trending topik atau seberapa sering jadi trending topik aktivitas presiden hari ini? Enggak bisa. Saya kasihan loh. Dan nggak ada Saya engagementnya, Bos. mencintai Pak Prabowo ya. Dan beliau bekerja keras. Pergi ke negara ini, tiada di istirahatnya. Kerja keras ini. Bagaimana dia bisa tekan itu tarif Amerika sanksi kita, tekan sampai ke 19. Itu prestasinya luar biasa. Terus kemudian ketika kemarin kita ketakutan investor semua kabur nih. Mau tiba-tiba sekarang investor meningkat. Itu kan kerja keras. Tapi Lo kenapa kita nggak diskusikan, kita apresiasi itu, kenapa harus sibuk ijazah Pak Makanya Jokowi? gini, saya kan bilang tadi bahwa Dan kan seterusnya, kita ya. sudah selesai Pilpres kemarin, fokus kita itu mendukung Prabowo Gibran. Ya kan? Jadi ruang publik kita ini harus diisi oleh hal-hal yang positif. Exactly. Tapi orang ini, Pak Jokowi udah selesai, udah pulang kampung nih, nggak masuk partai, nggak jadi apa-apa, ya kan? Hanya jadi penasihat dan antara. Ini pun dituduh katanya penyelenggara negara. Ini kan ngaco. Sedangkan Danantara ini bukan penyelenggara negara. Menurut Undang-Undang BUMN yang baru, penyelenggara BUMN ini bukan gitu loh. Jadi sebenarnya Bang, mereka ini menurut saya tahunan Bang. Bahkan udah 10 tahun ini membenci Pak Jokowi. Dari mereka mau memaksulkan Pak Jokowi waktu Pak Jokowi memerintah, ya kan? Sampai mereka itu kan ada punya keinginan waktu Pak Jokowi mau lengser tetap mau dipenjarakan. Itu kan keluar-keluar semua. Ini gue ini Ya. sebentar ya. Vincent mau komen ya. Nah, maksud gue begini. Kalau balik lagi ke situ, maksud gue tadi tuh Boni sudah menggelontorkan sebuah diskusi yang menarik tuh. Kenapa kita tidak bicarakan Prabowo Gibran? tapi Iya. Jangan mundur lagi, maksud gue begini. Si Pak Prabowo ini kemampuan orang-orang komunikasinya bro. Iya. Nggak ada yang bisa menerjemahkan program-programnya Pak Prabowo ini di kelas-kelas warung kopi. Betul. Begitu masuk Koperasi Merah Putih misalnya. Orang kepikiran, wih banyak duit ini 3M, 5M. Akhirnya kepikirannya, oh kita bikin aja koperasi simpan pinjam. Cuma sebatas itu aja, tapi bagaimana? kasih label kemudian- merah putih. Merah putih gitu kan. Gimana caranya ini jadi bagus, ini komunikasi politiknya nggak canggih nih pemerintahan Pak Prabowo nih. Terus lagi satu lagi misalnya, makan bergizi gratis. Nah itulah. Itu kan bagus tuh. Tapi kapan kita bicarakan? Kalau ada yang keracunan kan? Iya. Baru kita omongin. Jadi maksud saya, memang banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini untuk menerjemahkan isu-isu elit itu masuk ke warung-warung kopi. Gimana caranya MBG itu diceritakan baik gitu ya, bagus, tidak hanya tentang keracunan, walaupun itu tadi dia
kita ini kan sukanya sinetron, drama-drama bang. Yang jelas sih masuk kedai kopi udah kan. Oh, sudah. kalau nggak tidak ada drama-drama kita nggak bicarakan. Makanya hal-hal yang negatif ini sering banget. Bang, bukan maksud saya tadi ya kan. Saya bukan ngomong ke belakang, tapi motif ini itu sudah terjadi bahkan dari berapa puluh tahun yang lalu lah, kasarnya begitu bang. Ya, jadi motif ini udah. Contohnya begini, ada talkshow mamanya kan, kita tampil nih talkshow. Itu kolomnya kolom pembenci pemerintah semua. Mau kita ngomong bagus di situ percuma bang. Ini yang saya katakan bahwa mereka ini sudah memaksulkan Pak Jokowi itu dari dulu. Terus Pak Jokowi kemarin lengser pun mereka tetap mau mengadili Pak Jokowi bang dengan isu-isu ini. Jadi yang saya bilang tadi, kami ini dan Pak Jokowi pada posisi bertahan, hanya membalas. Yang menyerang ini orang-orang ini. Selama hampir dari Pak Jokowi 2014 bang, saya ingat benar ya kan, karena ada tabloid obor. Saya ikut melaporkan ke Mabes Polri, gitu loh. Jadi kita kan bicara ini kan bukan hanya kitab suci, tapi sejarahnya juga bang, gitu. Ya, tapi begini, memang media itu mencari news yang seksi, kan gitu. Ini kan dari Untuk apa bang? Hah? Untuk apa? Bad news is good news. Untuk apa? viewer. Subscribe. Viewer. Nah, jadi saya sampai lupa ngomong. Bang, saya tambah dikit ya. Kalau tadi yang sampaikan Bang Boni dan Bang Henry, kalau menurut saya sih, sebenarnya bukan salah kita tidak mengganti topik, lebih fokus pada ijazah. Tapi menurut saya, kalau memang saya lihat Pak Prabowo kurang kreatif juga bang. Artinya sentuhan-sentuhan ke masyarakat itu kurang gitu. Jadi ya seandainya Pak Prabowo bisa meniru Pak Jokowi, Pak Gus Dur, mulai sentuhan termasuk bagi secara langsung, membuat satu dialog yang lucu, ya mungkin isu ijazahnya akan hilang sendirinya. Jadi Enggak juga sih bang, Ya. sorry. Prabowo tuh lebih lucu dari Jokowi loh. Iya, jadi gini, Joget. Ini dikasih tadi, brengsek itu lucu banget. jadi bang, Apa adanya. Iya, Pak. Pak Prabowo itu apa jadi adanya. saya dan teman-teman juga kita mau mengamplifikasi lah program-program keberhasilan Pak Prabowo itu banyak banget bang. Swasembada beras, telur, ya kan, jagung dan sebagainya, banyak diplomasi luar negerinya. Tapi ketika kami mau mainkan di media, nggak bisa bang. kenapa bang? Ya Lebih kepotong seksi. sama ijazah palsu sama Lebih. pemaksulan ini. Kita kan gini. Orang Bang Julvan ini setiap kali kita bicara program bagus Pak Prabowo, aduh gawat viewer gue ini. Oh itu tuh masalahnya. Bukan gua, Budius. Kena lagi di belakang. Sampai saya tuh pernah ngomong sama Bang Budius, Bang, udahlah ngapain sih ijazah pemaksulan, program Pak Prabowo aja. Tapi dia hanya senyum-senyum aja. Gak ada yang nonton katanya. Iya, tapi sebetulnya kombinasi pemerintah ini kan menarik nih. Pak Prabowo dengan jam terbang internasionalnya, dengan kapasitas diplomatiknya yang luar biasa. Terus ada Wapres yang juga sangat sering turun ke bawah. Ini sebetulnya kombinasinya sangat menarik nih, ideal. Jadi layak dong Mas Gibran. Ya pasti, otomatis. Jadi kan Semua orang pasti merasa. dia ketawa. Enggak, kalau gue sih gue nyaranin Gibran sekolah lagi. Oh tuh. itu bagus. Nah itu usulan yang baik. Jadi hanya saya mau mengatakan dulu Bang, ya saya highlight sedikit Pak bahwa Bahlil kan juga udah dokter ya. dokter juga. Memang emang udah dilantik sama UI, disahkan. Enggak? Bukan, Saya ini kan nggak ada, tahu, Bang. ini Saya hanya bertanya sama Bro Edson. ini ada kaitannya Barangkali dengan Bro Edson internal perpolitikan pemilu itu pasti. Ujung-ujungnya ada ya. Aduh. Jadi begini Bang Sulfan, kan mungkin mereka mengatakan Mas Gibran nggak layak lah ya. Siapa nih? Ya pihak-pihak sebelah yang mau pemaksulan itu. Segelintir orang. Karena di sini Segelintir orang tidak Bang. mengatakan tidak Karena layak, mayoritas kan? ketika paket Prabowo Gibran 58% mayoritas memilih. Itu aja, saya nggak bisa bicara oh menurut Bang Boni atau Bang Hesat atau fakta politik tuh. Rocky Gerung. Rocky Gerung dan sebagainya. Kenyataan hari ini bahwa Teman akrabnya Rocky. 58% Orang kalau baku tonjok itu pasti akrab. 58% itu Kalau gua memilih sama Rocky kan pijit-pijitan. Prabowo Gibran. Gua pernah mijit dia. Nah, jadi terus bro, yang jadi dan juga mungkin salah stereotip yang mengatakan bahwa Pak Jokowi membiarkan atau memberikan Gibran, itu salah.
Pak Jokowi menahan supaya Mas Gibran itu jangan jadi wapres. Itu beneran. Saya tahu sejarahnya itu persis. Saya ada di situ. Yang meminta Mas Gibran itu Pak Prabowo 5 kali. Tanya Bang Dasko. Udah selesai lah itu, bro. Ya. Nggak usah Nah, dibahas. ini biar masyarakat tercerahkan juga, bro. Enggak Gitu. kan udah sering itu. Nah, tadi kan Abang masih bilang membiarkan Gibran oleh Pak Jokowi kan. Jadi Enggak, gue bilang highlight itu aja. enggak, gue bilang Pak Jokowi ini akan membiarkan Mas Gibran tetap terus jadi wapres. Nah, dia mempersiapkan Kaisang jadi calon presiden. Oke, siap. Oke nggak? Oke. Oke. Aku tuh cuma berpikir begini, kalau orang tuh masih sering mendiskusikan Pak Jokowi di era Pak Prabowo, jangan-jangan batinnya masih merasa presidennya Pak Prabowo nih, Pak Jokowi. Padahal kan di sini fasenya udah berbeda nih. Pemilu udah selesai, pemerintahan baru, ada Presiden Prabowo, ada Wapres Gibran. Ya udah kita fokus ke sini aja. Tapi kalau kita mundur ya, Siap. bahwa mulai ramenya lagi ini menyerang Pak Jokowi, itu kan ketika HUT Gerindra. Betul. Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi, Iya. hidup Jokowi, ya kan? Iya. Kita kalau tidak ada Pak Jokowi, kita tidak menang, kan gitu. Nah, ini langsung muncul kan gelap apa? Indonesia. Indonesia gelap. Karena dianggap wah ini sama aja kan gitu. Prabowo ini Pak Jokowi. Pak Prabowo ini ternyata ya bonekanya pajangannya Pak Jokowi ini gini. Ya kan itu sebenarnya yang membuat semakin rame. Nah, saya berpikir nih secara sederhana kan, kita ini pengamat bukan apapun bukan. Ya kan? Cuman ada jadi host saja gitu. Jadi saya melihat begini, oh ini berarti memang dibaca ya, kekuatan Prabowo itu ada pada Jokowi. Kan gitu. Kalau dilihat dari situ. Oleh karena itu kita kalau ngelawan Prabowo, nggak jatuhin Jokowi ini susah. Oleh karena itu apa? Jokowinya dulu harus dilemahkan. Artinya orang yang menyerang Jokowi sebetulnya mau nyerang Pak Prabowo. Gitu dalam pikiran saya. Ya gitu. kalau kita mau ngomong jujur bahwa Pak Prabowo ini adalah legasinya Pak Jokowi. Ya kan? Ya kalau dia mengatakan bahwa Kalau kita mau ngomong jujur, termasuk Mas Ahaye dong. Iya kan, kita nggak bisa pungkiri ini. Enggak, kalau legacy bro dia yang bangun bro. Bukan, kan mereka yang menjadikan kan Pak Jokowi juga gitu, ikut andil. Mas Ahaye diangkat jadi menteri. Enggak, Ya gua legasinya rasa Pak Jokowi. Gua rasa justru pendukungnya Prabowo banyak yang ngomel ntar. Oh enggak, saya Bang, saya wakil ketua tim kampanye nasional, saya relawan Prabowo Gibran saat ini. Bukan lagi relawan Jokowi, sudah melebur. Enggak kata-kata Enggak. Prabowo. Oh enggak legasinya Pak apa-apa, enggak ada Jokowi. masalah. Saya ngomong, saya bagian dari Oh Prabowo iya. Gibran. Tapi kan gue boleh nggak setuju kan? Karena Nggak Pak apa-apa, Prabowo menurut karena gue abang kan sosok nggak ikutan sendiri. di situ. Kalau saya mati hidup pemenangan Prabowo Gibran. Iya Prabowo. Apapun saya boleh itu- katakan. Iya boleh, saya juga boleh. Iya. Prabowo itu menurut saya sosok sendiri, temannya Pak Jokowi ya. Tapi kalau apakah Pak Prabowo legasinya Pak Jokowi itu jadi mengkonfirmasi. Gini abang, saya mau kasih tahu juga. Tanya aja di orang tim dekatnya legasi Pak Jokowi itu Prabowo IKN. ya, Bang. Teman-teman orang dekatnya Saraswati aja ngomong, ya kan? Pak Prabowo itu nggak akan maju apabila nggak direstui Pak Jokowi. Clear, Bukan Clear tidak ini, direstui, Iya. tidak didukung. tidak didukung. Ya tetap memang yang dimaksud Hensa itu kan gini brother Sil, bahwa presidennya hari ini adalah Pak Prabowo. Iya. Presiden Prabowo dengan segala kewenangannya tentu dialah yang hari ini berada di puncak tertinggi piramida sosial politik ini. Benar. Nah bahwa Pak Jokowi berjasa ikut mendukung di 2024, saya kira Pak Prabowo tidak akan pernah melupakan itu. Tetapi kita harus juga melihat beliau, Pak Prabowo hari ini sebagai sentrum dari perhatian politik semua kita ini. Jadi kita harus respeknya ke situ sebagai kepala. Kan sama seperti cerita Pak Harto kan. Pak Harto kan dulu nggak pernah ngomong. Kan seolah-olah Pak Harto ini dikendalikan oleh Ali Murtopo. Seakan-akan. Betul nggak? Seakan-akan CSIS. kan begitu. Grup Ya, CSIS. CS lah. Akhirnya didubeskan. Kemudian dia keluar kan, menunjukkan bahwa otoritinya kan. Iya bahwa saya ini. Saya ini kamu mau jadi kepala BIN nggak bisa, kau wakil aja. Habis itu jadi Dubes. bukan dubes, menteri penerangan. Iya. Oh iya. Habis itu jadi Mongko. wakil ketua, bukan ketua MA bu, DPA. bukan MA apa? DPA. DPA. Jadi wakil Pertimbangan. ketua kan.
dan setelah itu meninggal kan. Kenapa meninggalnya kita nggak mau bahas di sini. Nah jadi gitulah kira-kira. Bang, teman-teman di Gerindra, saya berani ngomong. Mungkin mereka nggak tahu jalan ceritanya. Saya tahu persis. Kenapa saya tahu persis? Bagaimana Pak Jokowi waktu itu mengatur supaya umpamanya pertemuan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo di Pematang Sawah itu. Itu beliau cerita, bos. Dan kita juga kasih masukan. Jadi hal-hal demikian ini nggak semua orang tahu gitu loh. Makanya ketika saya ngomong ini, ya yang saya cerita adalah sejarah. Dan ini kebenaran, bukan aku ngomong karena mengkultuskan Pak Jokowi, tidak. Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa contohnya masalah menteri, ya kan, bahwa Pak Jokowi yang jadi presiden itu adalah biar Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo nggak akan tersinggung apapun atau enggak. Karena beliau sangat hormat benar sama. Terakhir waktu itu saya pikir kita nggak tahu tersinggung apa enggak. Kita kasih adik-adik ini dulu ya. Tadi mana yang udah siap untuk mau bicara? Silakan deh. Budius bisa aja cari yang manis suruh bicara. Memang penglihatannya tajam. Coba dari Akurat. jadi sekjen coba. Dia cocok. Kamu mana mic-nya? Kemudian terus lah dia pujan sahid. Terima kasih untuk Kami tahu itu kesempatannya betul. dari awal sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Ruri Anggraini dari Fakultas Ilmu Sosial dari Kasihkan cepat-cepat namanya siapa? Ruri Anggraini Gue-nya. Cang. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Di sini saya ingin bertanya, khususnya pertanyaan saya ini tertuju untuk Pak Farhad sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum. Saya ingin bertanya, kenapa kasus polemik ini bergulir begitu panjang, memakan waktu yang lama gitu. Dari yang kita ini mengisukan bahwasannya ijazah ini asli dan palsu, sampai ada banyak polemik-polemik yang mulai muncul. Bahkan ada isu-isu yang sampai partai-partai ini adalah tokoh partai-partai yang biru, ini adalah orang-orang di balik skema kasus ini gitu. Karena bagi saya dengan bergulir begitu lamanya kasus ini, itu akan menciptakan citra yang buruk gitu dari pemerintah bagi rakyat, bagi sipil gitu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Bung Farhad. silakan langsung jawab ya. Langsung aja. Ya, pertanyaannya menarik sekali. Duduk yuk. Boleh dulu. Jadi memang karakter Pak Jokowi itu orangnya rendah hati, sederhana gitu. Memang sekolahnya nggak terlalu tinggi, hanya sampai S1 ya. Dan sebenarnya bisa aja dapat Tapi dibandingkan Megawati lebih tinggi dong. Iya, bukan maksud saya. Beliau memang apa adanya gitu. Kalau Pak Jokowi mau dapat gelar doktor honoris causa atau profesor gampang, mungkin dari seluruh perguruan tinggi bisa dapat. Gitu. Tapi beliau nggak menganggap itu. Yang penting dia adalah memberi yang terbaik, bermanfaat buat masyarakat, bisa kerja gitu. Nah jadi dulu juga Pak Ibu Menteri Susi Cuma cuma tamat SMP gitu. Tapi kinerja dan kemampuan bekerjanya gitu. Karena dari profesor. adik-adik juga tahu bahwa demokrasi Indonesia ini bukan sekolah tinggi, tapi suara tinggi, suara terbanyak gitu. Bahkan kalau kalian juga cuma tamat SMA bisa jadi calon presiden, dapat suara lebih dari 50+1%, itu tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan ada di antara kita di sini yang menjadi presiden Indonesia ke depan gitu. Nah, jadi seperti saya katakan, faktor ekonomi yang membuat orang itu bertahan dan siap masuk penjara. Ya, yang seperti dikatakan Pak SBY, Pak Jokowi, ada orang besar di belakang mungkin yang membiayainya, yang pasang badan gitu. Kayak contoh, kok nggak kapok Pak Roy Suryo masuk penjara ketika menggambar stupa nama Pak Jokowi itu. Kemudian yang dua orang itu, yang Bang Dori Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Bambang Tri dan Gus Nur. Itu dia masuk penjara, hukumannya di atas 5 tahun loh. Nah, kemudian ini menyusul 12 yang nama di SPDP. Belum lagi 4 nama di laporannya Pak Paiman gitu. Ya kalau mereka sadar, sudah menyadari, yang kita bandingkan ini adalah data yang diupload oleh Sandi di media sosial, Instagram. Nah, kemudian mereka nggak punya pembanding asli. Sedangkan Pak Jokowi percaya diri menyerahkan untuk disita ijazah tersebut gitu. Harusnya kan ada rasa takut.
Waduh, mending niru kayak Zainal Ma'arif zaman dulu. Minta maaf, minta ampun, kemudian di sidang dituntut percobaan. Nah itu lebih fair, lebih mantap gitu. Tapi ini Kasusnya tidak. dengan Pak SBY ya. Waktu zaman PSB, saya termasuk salah satu yang melaporkan. Nah di situ dalam tesis saya tentang status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana, di situ memang kalau kita kaji lagi perbandingan tidak ada satupun kepala negara di dunia ini yang disidik atau saking menjaganya marwah daripada kepala negara. Jangankan Presiden Republik Indonesia atau ayah dari wakil presiden, orang kedutaan, mobil kedutaan aja kita nggak boleh sembarang, harus kita lindungi gitu. Ini ilmu-ilmu ini tidak dimiliki oleh para pemberani dan para nekat ini gitu. Harusnya ada produk. Nah ini presiden dituduh ini, ya sudah diponis, selesai kan? Ini muncul lagi, sudah dihentikan surat penghentian penyelidikan. Ya udah ini memperolok-olok, mengejek-ejek, mempermalukan loh. Sedangkan mereka ketahui bahwa presiden itu sampai mati dijaga, kuburannya pun dijaga. Beri rumah seharga 250 miliar mungkin. Kalau 2 periode. Diberi pengamanan mungkin sampai 50 orang. Itu memang mereka adalah manusia yang luar biasa, yang betul-betul selama 10 tahun menjaga dan memakmurkan rakyat gitu. Dan dengan segala prestasi dapat bintang Mahaputra, bisa menentukan perang, mengangkat menteri, memberi amnesti, abolisi, gerasi. Nah itu kan sudah terjadi. Kok kalian tidak memiliki? Makanya dari Mas Yos mengerti seperti itu. Boleh saya katakan kalau mau kebal hukum jadi presiden. Jadi kan filosofinya bisa begini ya, sebenarnya ini sudah sering dibicarakan. Kalau bisa bikin orang susah, ngapain dibikin senang? Iya kan? Senang melihat orang susah. Iya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan gitu. Sebenarnya kan kita harus mikir yang lain, ya kan? Bahas yang lain, tidak membahas persoalan-persoalan yang ya kata Bung Silver nih remeh-temeh, tapi secara politik saya kira atau secara hukum juga ini bukan masalah remeh-temeh, masalah serius ini. Kalau saran saya begini, kalau perlu dibuat polling juga ya setiap acara itu mana yang banyak orang senang Bang Silver, Bang Farhad yang mendukung Pak Jokowi atau yang mendukung Roy Suryo. Pasti itu mungkin yang mendukung kita 1 juta orang, yang mendukung Roy Suryo paling dia dengan teman-temannya. Nah gini Bung, Yakin. Roy Suryo ini nggak penting dukungan. Dia cukup dirinya sendiri, yang penting dia mau ngomong bebas, ngomong apanya aja. Makanya memang persoalan ini kalau menurut saya lihat bukan punya target tertentu gitu. Apalagi target secara akademik ingin membuktikan bahwa ini asli atau palsu, bukan itu. Ini kan kalau kita bicarakan Bung Hertz ini tahu kan ada latent function, ada manifest function kan. Betul. Yang kita lihat ini kan yang manifest. Kita nggak tahu latennya. Ya. Apa yang Nah, yang dimaksud penafsiran tadi itu yang latennya itu. itu di situ masuknya kan, karena tidak terungkap yang Karena kalau terhak dia. dan orang bisa mengungkap juga, hati-hati. Yes. Itu kita bisa mengungkap. Ya. Tapi kita masih hati-hati. Makanya nanti kalau udah umur di atas 70 bikin autobiografi. Itu baru bisa terungkap kan itu. Baru bisa terangkat. Lagi ada satu lagi ya? Ada lagi? Oh ini, silakan deh. Dari PISIP juga ya? Baik, terima kasih kepada Majelis Antitesis yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Baihuni, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Seperti yang kita semua ketahui, dari mulai awal berjalannya roda pemerintahan Prabowo Gibran sudah diterpa oleh adanya beberapa isu, diantaranya dimulai dari upaya penggagalan Gibran dalam mencalonkan diri sebagai wakil presiden, lalu dilanjutkan dengan upaya pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden yang dicanangkan oleh para purnawirawan TNI yang salah satunya disutradarai oleh Bapak mantan wakil presiden Indonesia Bapak Tri Sutrisno ya. Dan baru-baru ini kelompok politik Pak Jokowi diterpa isu baru, bukan isu baru juga sih sebenarnya, sudah dipertentangkan sejak lama, yaitu tentang keaslian ijazah Jokowi. Namun baru-baru ini terbitlah sebuah isu baru bahwa sebenarnya isu ijazah palsu Jokowi ini didalangi oleh salah satu partai dan merujuk kepada Partai Biru ya. Namun apakah
sebenarnya dari semua skenario ini terdapat sebuah keinginan bagi para pencipta skenario ini untuk memberikan dampak perpecahan pada faksi-faksi di koalisi Indonesia Maju ini. Sekian dari saya, terima kasih. Siap. Mungkin Bon answer dulu baru kita. Oke. Dari lu gua, Bro. Iya. Bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, dan akan jadi serius kalau kemudian pertanyaannya apakah akan merusak Indonesia Maju, koalisi Indonesia Maju. Ya itu sangat mungkin, makanya unit reaksi cepatnya Demokrat itu langsung berkomentar kan, supaya tidak. Ini reaksi cepat kan. Ya, itu kan cepat betul. Jadi Kan? beliau ini ketuanya. Mau saya supaya tidak terjadi perpecahan itu, bro. Jadi memang, nah inilah makanya kan apa yang disampaikan Ibu Mega itu bagus juga. Kalau emang asli ya tunjukkan aja. Tapi juga yang disampaikan teman-teman bahwa yang nggak wajib juga Jokowi menunjukkan ijazahnya, itu betul juga. Maka saya dalam posisi itu tadi gue bilang, saya sih kalau tentang ijazah saya pegang UGM aja. Kalau ternyata nanti diputuskan pengadilan itu tidak asli, ya UGM juga yang pusing gitu. Apakah mereka membubarkan diri atau Kita yang pusing UTM. UGM? Dia bisa membubarkan diri kan? Itu karena malu mungkin. Nah itu kalau tentang ijazah. Tapi kalau tentang koalisi perubahan, sebetulnya Pak Prabowo itu sudah merangkul semua partai. Partai mana yang belum dirangkul Pak Prabowo? Yang nggak lolos parlemen pun dirangkul. Yang dia mana PD? Misalnya Kemarin yang mengatakan oposisi udah ke istana tuh, ada presiden. PD apa PKS? Nggak tahu saya. PKS kan sudah menjadi satu, sudah bareng. Udah dapat menteri PKS. Ya PDI pun gini. Mau saya bro. PKS nggak ada menteri. Udah ya, menteri. Oh, udah sekarang. Kerja, Pak. Jadi kalau Prof itu di dalam politik itu berkoalisi atau Kalau tidak, kemarau gitu bang, semua orang nyari sumur. Iya. berkoalisi atau tidak, bentar dulu nih. Oh iya, lanjut bro. Ke dalam politik berkoalisi atau tidak itu kan ada yang bilang bahwa wah PDI Perjuangan ini tidak di dalam pemerintahan, tidak di dalam kabinet mungkin iya, tapi kalau tidak di dalam pemerintahan menurut saya nggak juga. Kenapa? Karena misalnya Mbak Puan itu Ketua DPR. tetap jadi ketua DPR dan Ketua Badan. dengan kekuatan 80% di DPR itu sebetulnya mudah saja buat Pak Prabowo mengubah Undang-Undang MD3 misalnya. Kemudian ada hal-hal lain nggak? Ada juga beberapa kepala lembaga itu masih PDI Perjuangan tuh. BPK kalau nggak salah masih ya. Terus kemudian dubes juga Ketua masih, Badan Anggaran. masih PDI Perjuangan. Terakhir Junifer kan, dubes di Vatikan. Iya makanya Junimat. Junimat. Jumlah di Ginsang. Nah itu jadi maksud saya sebetulnya semuanya itu sudah ada dalam koalisi pemerintahan saat ini. Lantas siapa yang beroposisi? Ada dua yang saya harapkan tetap berada di level itu. Yang satu media, yang kedua mahasiswa gitu. Nah, ya harus dijaga terus. Media massa jelas pilar keempat demokrasi. Mahasiswa ini adalah orang-orang kritis yang sebetulnya tidak terlalu pusing bicara tentang ekonomi dan mikirin ekonomi karena lo pulang masih ada makanan terus. Bokap nyokap masih nyiapin itu. Jadi dua kelompok besar inilah yang kemudian menjadi pusat perhatian masyarakat bahwa masih ada peluang untuk berpikir kritis dari mahasiswa dan media massa. Nah lantas gimana sih kok PDI ini kelihatannya antara masuk tidak. Karena menurut saya ada tuntutan politik yang lain. Padahal Menko Polhukamnya kan PDIP. Kan konon Ya. itu. Tapi kan mau ikut bertarung di Kongres pemilihan ketua umum. Nah itu konon juga. Nah jadi gini, maksud saya. Teori konon. Ya, jadi gini, PDI ini menurut saya ada satu pertimbangan yang dia masih pikirkan adalah kalau saya masuk terang-terangan, suara oposisi di 2029 nggak bisa didapat. Maka dia bermain di posisi ini aja. Kan paling yang ngomongin, yang ngingetin bahwa PDI sudah ada jabatan di pemerintah kan paling kita-kita aja yang paham. Tapi kan yang rakyat yang di luar sana melihatnya PDI Perjuangan ini ya masih oposisi. Sehingga masih layak mendapatkan suara oposisi. politik oposisi. Nah itu ditunggu aja.
Tapi kalau yang lain ya udah terang-terangan aja, saya dapat gitu. Nah, kira-kira gitu, Bro. Saya dari awal, izin Bang, Iya, iya. Ketua Umum Majelis Antitesis Bang Asfipan Linden. Presiden. Maaf, saya turunin lagi, ini nanti malah kalah sama Presiden PKS. Nah, saya awalnya berpikir kalau ada yang akan menyerang Pak Jokowi, mestinya kan yang bersuara keras adalah kelompok partai yang mengusung kandidat-kandidat yang kalah di Pilpres. Faktanya sampai hari ini, justru yang paling bijak itu adalah Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PD Perjuangan. Tadi Bang Julvan sudah bilang juga bahwa Ibu Mega mengatakan soal ijazah ngapain sih harus dipusingin, diurusin yang gitu-gitu. Kan nggak terlalu penting. Nah, artinya bahwa pasti ada orang lain nih. Dan siapa mereka? Tadi pertanyaan Adinda itu menyebut berapa kelompok yang ada di permukaan. Sempat menyebut purnawirawan kan. Nah, saya tegaskan. TNI, militer Indonesia itu militer profesional. Militer Indonesia tidak punya sejarah untuk melakukan kudeta di dalam politik. Tapi kamu pergi ke sebelah, ke Thailand, kamu pergi ke Kamboja, kamu pergi ke Filipina, mereka sangat terbiasa, bahkan Kamboja ada yang junta militer. Nah, artinya bahwa ini bukan perkara, jangan sebut institusi TNI, saya nggak suka. Karena TNI tidak pernah terlibat di dalam politik-politik seperti ini. Itu hak individu beliau-beliau yang purnawirawan sebagai warga sipil biasa, karena sudah purnawirawan. Sudah disebutkan juga oknum kan? Yes, mereka adalah warga sipil seperti kita, punya hak suara. Itu. Jadi ini harus kita luruskan. Terus nanti ini kan orang-orang asing, peneliti-peneliti itu mengira militer kita ini masuk ke politik praktis. No. Dan kalau adik-adik belajar lebih dalam dan mengenal lebih dalam, di institusi pendidikan militer termasuk Polri itu kajian-kajian tentang demokrasi, hak asasi manusia itu begitu kuat. Jadi sudah sangat maju zamannya. Kita tidak bicara militer di masa lalu tahun 80-an, 90-an. Kita bicara militer itu udah profesional. Jadi kalau ada orang berharap nanti biar institusi TNI atau Polri ini ikut bermainlah di dalam menghancurkan tokoh politik tertentu atau kelompok politik tertentu, itu nggak akan mungkin. Nggak akan. Dan Megawati kan dengan Prabowo akrab banget. Jadi gua rasa Bu Mega, Pak Prabowo akrab, Bu Mega, Pak Jokowi juga saling respect. Soal perbedaan orientasi politik hari ini itu hal yang biasa. Dan kita nggak tahu besok, bisa saja Ibu Puan dengan Mas Gibran akrab kembali. Kita nggak tahu. Karena memang batin mereka itu sebenarnya kan sama frekuensinya itu. Keberpihakan kepada rakyat bawah itu sama itu. Spirit PDI Perjuangan kan spirit keberpihakan kepada kaum marhar itu. Kaum tertindas, kaum mustadafin kalau bahasa Ali Syariati, benar kan? Pelajari pemikiran Ali Syariati. Ya kan adik-adik ini? Iya, artinya bahwa keberpihakan terhadap kelompok-kelompok rentan, orang-orang akar rumput yang memang mayoritas, bukan hanya di Indonesia tapi di kebanyakan negara di dunia, itu keberpihakan politik dari PDI Perjuangan termasuk Pak Jokowi dan kelompok politiknya. Dan itu terungkap selama memerintah 10 tahun lepas dari segala macam kritik orang terhadap Pak Jokowi, dia memulai itu paradigma pembangunan mulai dari pinggiran. Itu sebuah perspektif baru, dia ingin membangun mulai dari yang terlupakan. Kan itu sesuatu yang sangat istimewa. Bahwa termin kekuasaan itu hanya 2 kali 5 tahun dan dipotong masa COVID, banyak orang merasa puas, ada juga yang tidak puas, itu sangat manusiawi. Jadi di mana letak masalahnya? Bahkan Pak SBY yang dulu saya sering kritik ketika beliau presiden, saya lebih populer dari Rocky Gerung saat itu karena saya satu-satunya yang muncul dan mengkritik Pak SBY. Saya apresiasi karena demokrasi di era Pak SBY itu sehat. Kritik dibolehkan dan semuanya berjalan. Jadi setiap rejim punya kelebihan. Kita harus belajar dari setiap proses sejarah itu. Dan Pak Jokowi sudah berhasil membangun infrastruktur dan segala hal dirasakan oleh masyarakat sampai ke bawah. Nah, itu bikin survei macam apapun pasti mayoritas orang masih mengatakan legasi Pak Jokowi itu sangat berdampak terhadap perbaikan kehidupan mereka. Begitu juga nanti kalau Pak Prabowo selesai masa pemerintahnya, dia adakan survei pasti ada yang mengapresiasi.
positifnya di mana. Pasti ada yang kritik negatifnya di mana. Dan that's democracy. Demokrasi memang bekerjanya begitu. Jadi kita tidak usah lelap di dalam pesimisme. Kita harus rawat itu optimisme. Makanya waktu orang muncul dengan gerakan Indonesia gelap, kami coba mendorong lahir gerakan Indonesia cerah. Karena dasarnya adalah kita harus optimis. Kita bahkan di dalam situasi segelap apapun, kamu harus masih percaya bahwa matahari itu akan terbit besok. Artinya ada optimisme. Ada harapan, ada optimis ya. Kita rawat itu optimisme supaya realitasnya memang harus optimis, bukan merawat pesimisme. Di dinding ghetto Warsawa, satu tahanan Yahudi yang mau digas mati oleh tentara Hitler, Bang. Dia minta izin ke serdadu yang mau tarik dia, kan dipanggil saya nomor tuh. Tidak ada nama lagi kan, cuma nomor. Giliran dia mau digas mati tuh. Dia minta izin berapa menit, dia menulis di dinding. Dia nulis apa? Ich glaube an die Sonne auch wenn sie nicht scheint. Saya percaya pada matahari meski tidak terbit. Ich glaube an die Liebe auch wenn ich sie nicht fühle. Saya percaya pada cinta meski aku tidak merasakannya. Ich glaube an Gott auch wenn er schweigt. Gue percaya pada Tuhan meski dia tidak kelihatan. That's the power of hope. Itulah kekuatan harapan. Maka Indonesia Cerah sebagai gerakan itu sebetulnya menghidupkan optimisme itu. Bahwa sebagian merasa ada kegelapan, ya kita keluarkan situasi dari kegelapan, bawa ke tempat yang terang. Nah, itulah membangun negara. Dibangun di atas harapan, optimisme. Demikian dari saya, Bang. Ya. Maaf, ini kayak kuliah 7 menit nih. Tapi menarik. Bukan, Bro. 7,5, Bro. Oh, 7,5 menit. Tapi mungkin ini kita sudah 1,5 jam lebih. Siap. Ya, panjang sekali kita bicara. Tapi kita sudah menggali optimisme. Jangan abang kemudian dibatasi oleh waktu karena kita Kalau sudah saya bicara sih- tentang optimisme. Kalau saya senang. Karena bisa kita bikin 2 episode. Ya, jadi saya kira memang kembali lagi bahwa ini kan membangun mental budaya ya yang yang sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo terakhir di waktu penutupan PSI itu kan juga mengatakan soal hoax misalnya. Bagaimana orang melaunching berita-berita hoax di mempublish dan kemudian itu yang menjadi yang dianggap yang benar gitu kan. Sebagian orang kan menganggap itu benar. Nah makanya tadi kan kita simpulkan misalnya sebagai contoh saja ketika disurvei memang ada pengaruh terhadap tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Kan tadinya 80 sekarang 74 sampai 75 kan itu. Itu pasti ada lah dampaknya ya. Memang tujuannya kan itu salah satunya. Salah satu tujuannya kan itu supaya ini Saya baru tahu dari abang. nanti survei lagi turun lagi kan. Nah, seharusnya surveinya dibikin naik gitu. Baru nggak ada gunanya kita ribut-ribut naik terus survei elektabilitas tingkat kepuasannya. Iya. Nah, takut kalau makin turun wah kita tegas lagi nih supaya lebih turun. Ya, tapi kan lembaga survei nggak mungkin bisa dimain-mainkan begitu. Emang betul mereka dibiayai, tapi kan tidak mungkin mereka buat sembarangan. Main sembarangan. Itu pasti ada dan sudah ada kan waktu pemilu 2 lembaga survei yang oleh KPU dapat sanksi kan karena main-main. Saya kira nggak mungkin. Nah jadi kembali lagi kalau kita bicara soal optimisme Pak Prabowo itu kan kita lihat dari pidato-pidatonya ya. Betul. Di setiap pidato dia begitu semangat, begitu antusias. Bukan hanya bicara persoalan program pemerintah saja, tapi membangun kebersamaan dan merangkul seluruh kekuatan untuk bisa bersama-sama. Makanya dia mau ngajak semua. Even misalnya kita tahulah sejarah 98 bagaimana Wiranto sebagai Panglima Abri waktu itu Panglima TNI ya sebagai Pangap dan orang tahu semua bahwa pemberhentian Prabowo dari TNI juga tentu kan atas izin Pangap kan gitu. Tapi sekarang jadi tetap posisi ketua One Team Press. Anak buah presiden. Ya, sejak zaman Pak Jokowi tidak diganti-ganti sampai sekarang. Itu belum diganti lah paling tidak.
Jadi maksud saya memang bangsa ini memang harus dibangun dengan kekuatan kebersamaan ini, optimisme. Gak perlu kita bangun permusuhan. Iya. Jadi kalau yang kita bangun permusuhan kan repot. Saya nggak tahu ya, mungkin saya minta dikoreksi. Mahkamah Konstitusi di Prancis katanya itu mantan-mantan presiden itu anggotanya. Hah? Jadi setiap mantan presiden ditawari. Mereka punya Saya belum sampai situ. Saya lagi belajar hukum memang. ya, dia punya hak untuk menjadi anggota Mahkamah Konstitusi. Tapi kan mungkin mereka nggak mau, mereka bisa tunjuk orang. Gitu. Itu di Tapi Prancis. intinya Pak Prabowo mau merangkul semuanya. Oh iya. Sudah bro. Ya, ada pihak-pihak yang masih baper juga, Bro. Ya, begitu. Nggak, kita kalau belum pernah bicara panjang dengan orang-orang ini ya, termasuk dengan Pak Prabowo, kita mungkin kan meraba-raba. Saya pernah 3-4 jam ngobrol, ya kan, sebelum presiden. Kalau sudah menjadi presiden kan sibuk, ya kan. Tapi substansinya kan diskusi-diskusi itu kan mengarah kepada bagaimana membangun solidaritas, kebersamaan itu. Waktu di Solo kemarin saya juga ngomong sama Pak Jokowi 1 jam lebih, ya kan, bicara tentang, ya banyak kan bicara tentang bangsa, negara kan gitu. Nah, cuman dia bilang sayang ya, abang baru datang ke saya sekarang, dulu sibuk Pak. Dulu kan saya kan anggota partai, kalau saya datang harus izin ketua partai. Nah, ketua partai nggak Sekarang merdeka. merdeka, gitu Pak. Saya merdeka, Bapak juga merdeka. Pak Prabowo itu orangnya fair sih Bang. Orang fair, punya prinsip dan apa adanya. Jadi kalau mengapresiasi, saya kan pengalaman karena saya dekat sama beliau dulu. Saya ingat satu peristiwa, kita di Pilpres 2009, saya kebetulan mendukung Prabowo, Mega bro. Bu Mega, capresnya Pak Prabowo. Banyak survei yang didatangkan ke Pak Prabowo itu isinya menurut saya bullshit semua. Mengatakan bahwa kita akan menang telak segala macam. Tiba-tiba saya dapat kesempatan diundang bicara sama beliau, dan beliau menanyakan realnya kita itu bagaimana. Saya bilang realnya maksimal 45%. Kaget beliau. Dan kena marah tuh, termasuk almarhum Desmond tuh. Ada beberapa di situ kena gampang marah karena sebetulnya kan Pak Prabowo itu hanya ingin semua orang tuh memberi input yang benar, fair. Karena kebijakan hanya bisa dibangun dan menjadi baik ketika berdasarkan atau didasarkan pada informasi yang benar, yang realis, yang faktual. Nah, yaitu artinya kalau hari ini orang berharap Pak Prabowo kemudian nanti meninggalkan Pak Jokowi, lalu kemudian berharap Pak Prabowo nanti kick out Wapres Gibran, orang tidak mengenal Prabowo. Pak Prabowo orang yang punya integritas, orang yang sangat menghargai persahabatan. Virtue-nya itu sangat dalam. Nilai-nilai keutamannya. Jadi tidak akan mudah. Makanya percuma gerakan-gerakan jalanan untuk memecahkan Pak Prabowo dengan Wapres misalnya, menurut saya itu seperti melukis langit. Jadi nggak akan ada hasil. Iya. Siap. Sudah melukis langit itu kan nggak mungkin kan? Kamu. Nggak mungkin. Tapi itu pepatah kan mau mengatakan bahwa it's nothing. Kerja kosong. Jadi intinya Bang, orang yang mau mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu hanya halusinasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu pemenangan awal juga kita biasa bicara baik Pak Jokowi ya kan dengan kita bahwa memang kita butuh sosok yang ingin Indonesia ini maju. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini dua sosok yang bukan bestie lagi. Kalau menurut saya ini dua orang ini soulmate Bang, yang ingin agar bangsa kita ini maju. Ya kan, kalau saya lihat sederhananya begini, Prabowo ini kan udah 3 kali kalah. 2009 kalah, Ini nggak jadi 2014 kalah. Nah, ini penutup ya, 2019 kalah. Masa kalah lagi 2024. Dan dia sadar betul secara rasional politik yang membuat dia bisa menang 2024 itu apa? Nah, ya kan gitu. Artinya Jokowi kan, sebagai faktor Jokowi. Nah, supaya Jokowi ini full all out mendukung dia minta Gibran. Iya, tapi kalau dari aspek metafisis, kalau menurut saya Bang, ini dilepas dari semua koridor ilmiah lah. Iya. Pak Prabowo kan putra dari tokoh besar Profesor Sumitro.
Joyo Hadikusumo yang kita tahu pada era Orde Lama itu sangat terkenal dengan gagasan pemikiran ekonominya yang dahsyat. Jadi kalau beliau yang jadi presiden, menurut saya wajar. Dia datang, dia lahir dari darah Kakeknya seorang. pendiri Bank Indonesia kan? Ini emang Iya. mestinya ya. Dia lahir dari darah. Iluni itu udah Tokoh putuskan besar. aja ini ketuanya. Ini luar biasa nih. Pengetahuan tentang Pak Prabowo nih. Oh, apa itu nih? Penting udah. Loh, spirit Iluni itu dari Prof. Sumitro loh. Gua Iluni itu gak pernah. Jadi Pak Prabowo hadir nanti Jadi pelantikannya. gini, Bung, secara metafisik sudah. Siap. Itu lo nih kan. Ya. Mas Egen, jangan Mas Egen. Oke, terima kasih. Kita sudah hampir 2 jam kita bicara ya. Tetap tidak terasa, panjang sekali. Oh terasa bro. Oh, betul. Mana ada 2 jam bicara nggak terasa. Saya soalnya longgar-longgar di kursinya dia sempit. Bukan pisang goreng sih sudah lewat saya. Oke, terima kasih ya. Thank you. Presiden Majelis Antitesis. Terima kasih, Mam. Jurang ngobrol ini.